Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Kebohongan. Sementara itu, Boy yang sudah duduk di kursi kerjanya tengah mengingat kembali kejadian 3 tahun yang lalu, di mana Adbian Atmajaya yang nekat datang ke pensiun utama maupun ke kantornya. Bajing itu bahkan tidak takut mati hanya untuk bisa bertemu Alena. Adbian terus mendatanginya tanpa peduli dipukuli sampai harus keluar masuk rumah sakit. Dan bukan hanya itu saja yang dilakukan bajing itu. Dari yang ia dengar, Adbian Atmajaya juga mendapatkan pukulan yang begitu hebat hingga membuat pria itu tak sadarkan diri selama 2 hari. Saat nekat pergi ke Singapura untuk meminta maaf pada Uncle Anthony dan Auntie Desi. Hingga pada satu titik di mana bajing itu bersimpuh di kakinya. Di hadapan semua orang memohon agar bisa dipertemukan dengan Alena. Di saat itulah, Boy berjanji tidak akan menutup jalan bagi Adbian untuk menemukan Alena. Asal pria itu bisa membuktikan kemampuannya untuk bisa sukses, agar sepadan dengan sepupunya. Karena Boy tidak akan mungkin membiarkan Alena bersanding dengan pria yang tak memiliki apapun. Dan sejak saat itu Adbian Atmajaya tidak lagi datang menemuinya. Dan Boy pun sudah tidak peduli lagi dengan semua yang berkaitan dengan bajing itu. Karena rasanya tidak mungkin bagi seorang Adbian Atmajaya bangkit dengan membangun kembali perusahaan yang sudah dihancurkan olehnya. Tapi ternyata tebakannya itu salah. 3 bulan lalu, bajing itu datang menemuinya dengan tampilan yang berbeda. Dan tentunya dengan kesuksesan yang telah diraihnya. Adbian Atmajaya menagih janjinya untuk tidak lagi menutup akses keberadaan Alena. Dan dia pun tidak mau menepati janji yang pernah diucapkannya. Gold, gumam Boy dengan tersenyum miris. Bahkan Tuhan pun sepertinya ingin mempertemukan kembali Alena dengan Adbian. Karena sejatinya tanpa mereka ketahui akan kembali terikat satu dan lainnya dalam sebuah pekerjaan. Karena pemegang saham 55% di perusahaan Gold adalah Adbian Atmajaya. Dan yang akan merancang perhiasan untuk Gold adalah Alena, atau yang lebih dikenal dengan nama Albi, nama gabungan Alena dan Bian. Sementara itu di tempat yang berbeda, Alena yang tengah menyesap minuman kopi miliknya menatap pada sosok yang baru saja datang. Setelah 15 menit dirinya menunggu. Tuan Adbian Atmajaya, kau terlambat 15 menit. Alena menunjuk pada jam yang melingkar di pergelangan tangannya. To the point, kau ingin bicara apa? Adbian bertanya tanpa menanggapi kekesalan Alena. Pendapat tanggapan yang begitu dingin dan cuek tentu saja membuat Alena semakin kesal. Kalau saja dia tidak ingat pria yang kini berubah menjadi sosok dingin tak tersentuh itu adalah suami adiknya, sudah Alena siram wajah tampan itu dengan minuman kopi hangat miliknya. Dengar Tuan Adbian Atmajaya, kau itu sudah aku bantu, tapi selalu saja membuatku kesal. Apa kau tahu, aku sampai membuat Mom Desi dan Dad Anthony marah saat mendengar kabar pernikahan kita. Aluna dan Alona pun bahkan memakiku sebagai saudara laknat. Kerutu Alena panjang lebar. Iya, rencana pernikahan mereka hanyalah sebuah kebohongan, hanya untuk membuat Alena datang ke Jakarta. Dan yang mengetahui kebohongan mereka hanyalah Boy, Arbeto, dan Aga Mateo. Karena baik Alana dan Adbian tidak mau menjadi bergedel yang dihancurkan sampai lebur oleh kedua sepupunya yang arogan dan kejam itu. Kau bukan membantuku, tapi sedang menebus kesalahan yang kau lakukan pada aku dan Alena, terutama anak kami. Oh ya ampun, Alana berdecak dengan kesal saat diingatkan oleh kesalahannya. Kau lupa, kau juga mempunyai andil dalam kesalahan ini, sindirnya. Cek, sudah cepat apa yang ingin kau katakan? Saat diingatkan pada kesalahannya dia tidak mau. Tapi paling terdepan saat menyalahkan orang lain.
gerutu Alana dalam hati. Jadi bagaimana, apa kau sudah mengetahui di mana keberadaan Alena? Belum. Cek, kau itu bagaimana sih? Bukankah B sudah tidak lagi menutup aksesnya? Sepupumu memang tidak menutup aksesnya, tapi dia begitu rapi menyembunyikan Alena. Benar juga, Alana memang mengakui kehebatan kedua sepupunya itu. Bahkan sampai detik ini ia tidak mengetahui di mana keberadaan Alena dan keponakannya. Mengingat sosok keponakan membuat Alana kembali bersedih, karena dia tidak tahu nama dan wajah keponakannya seperti apa. Laki atau perempuan. Jika Alana saja merasakan sesedih ini saat mengingat sosok keponakannya, apalagi Abian? Tidak bisa ia bayangkan betapa sedih, hancur, dan menderitanya pria itu. Satunya jalan hanya menunggu kedatangan Alena. Apa kau yakin dia akan datang? Dia harus datang. Melihat keyakinan dan semangat di mata Abian membuat Alana tersenyum. Sungguh Alena beruntung dicintai dengan begitu besar oleh seorang Abian Atmajaya. Karena Alana menjadi saksi nyata di mana pria itu begitu terpuruk saat kehilangan Alena, dan kembali bersemangat menjadi orang sukses agar bisa bertemu dengan Alena. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 22 jam, dengan waktu transit yang memakan waktu 3-4 jaman, Alena bersama putranya akhirnya sampai di Jakarta. Dengan disambut beberapa anak buah Alexandre, mereka pun segera menuju apartemen milik Boy Arbeto. Untuk tempat tinggal sebenarnya Mom Daisy melarang Alena tinggal di apartemen sepupunya itu, mengingat mereka memiliki mansion keluarga yang letaknya tidak jauh dari mansion utama. Tapi Alena bersikukuh tidak mau tinggal di mansion keluarga mereka, mengingat sewaktu Alana bisa saja datang ke mansion tersebut. Meskipun kemungkinan itu kecil, mengingat sejak pindah ke Jakarta Alana lebih memilih tinggal di apartemennya sendiri. Kau istirahatlah, dan besok aku usahakan kemari setelah semua urusan selesai, ucap Alex sembari keluar dari dalam kamar setelah menidurkan Bian di atas ranjang. Alena menjawab dengan anggukan kepala. Jika kau ingin pergi keluar, bawa pengawal bersamamu. Ia sudah menempatkan anak buahnya untuk berjaga di depan pintu apartemen, karena Alex tidak bisa menjaga Alena secara langsung. Dia harus pergi ke mansion utama untuk bertemu dengan atasannya, yang mengatakan ada tugas penting yang ingin dibicarakan. Oke. Alena tersenyum, menatap punggung Alexander yang menghilang di balik pintu. Kini ia sendirian di ruangan tersebut, menatap seluruh sudut ruang apartemen dengan perasaan berkecamuk di dalam dada. Dulu 3 tahun yang lalu, ia sempat tinggal di apartemen ini saat melarikan diri dari suaminya. Dan kini Alena kembali ke tempat ini bersama putranya. Putra yang 3 tahun lalu masih berada di dalam kandungannya. Abian Atmajaya, tahukah kau, aku dan anak kita ada di Jakarta? Di kota yang sama denganmu. Gumam Alena sembari menyentuh dadanya yang berdetak dengan cepat hanya karena mengingat sosok suaminya. Tidak Alena, lupakan Abian.
Sebentar lagi dia akan menikah dengan Alana. Ingatnya pada diri sendiri. Karena tidak ingin mengingat kembali masa lalu yang berkaitan dengan cintanya, Alena pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, beristirahat di samping putranya yang tengah tertidur dengan lelap. Sementara itu Abian yang sedang berkutat di ruang kerja, menghentikan jemarinya yang berada di atas laptop saat mendengar laporan dari Ben tentang pertemuan mereka dengan sosok yang bernama Albi. Sosok yang sudah mencuri perhatiannya sejak pertama kali melihat hasil karya yang diciptakan wanita itu. Desain yang menurutnya begitu unik, simple namun tetap terlihat elegan, dan tentunya menarik. Sudah lama sebenarnya Abian tertarik untuk mengajak kerjasama Albi, namun maju mundur karena mendengar kabar dari banyak kompetitornya yang ditolak saat mengajak wanita itu untuk bekerja sama. Selain itu Abian juga tidak mengetahui data apapun tentang sosok Albi. Sosok itu begitu misterius, karena hanya hasil karyanya saja yang terlihat dan sangat terkenal. Namun sosoknya tidak pernah muncul sama sekali di depan umum. Semua orang hanya mengetahui sosok Albi adalah seorang wanita. Dan jelas itu menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi Abian saat mengambil keputusan untuk menawarkan kerjasama. Karena dia tidak mau bekerja dengan sosok yang tidak ia ketahui dengan jelas identitasnya. Namun karena melihat Albi yang begitu berkompeten, mau tidak mau Abian pun menawarkan kerjasama dengan wanita itu dengan harapan penjualan gold meningkat. Jadi Nona Albi sudah sampai di Jakarta? Ya Tuan. Mereka sudah mengkonfirmasi untuk pertemuan lusa nanti. Abian menganggukkan kepalanya dengan kening berkerut. Menurutmu apa yang membuat Albi mau bekerja sama dengan kita? Bahkan dia sampai mau datang ke Jakarta. Karena dia tahu bekerja sama dengan Gold akan menguntungkan bagi karirnya. Ya kau benar. Abian setuju dengan apa yang dikatakan Ben. Karena nama Gold yang sangat terkenal pasti akan membuat nama Albi lebih naik lagi. Apa Anda akan turun langsung menemui Nona Albi? Ben tetap bertanya meskipun sudah tahu jawabannya. Abian menggelengkan kepala. Biarkan Sky yang menghandle seperti biasa. Baik Tuan. Ben sudah menduganya kalau Tuan Abian tidak akan mau datang. Apalagi pertemuan tersebut dengan seorang wanita. Tuannya itu pasti akan memilih melakukan hal lainnya yang lebih penting. Dan seperti biasa Tuan Sky Dwight yang akan menghandle semuanya. Mengingat nama Sky Dwight entah mengapa selalu membuat Ben tidak habis pikir. Pria yang terkenal sebagai pembisnis muda, handal, dan disegani oleh para kompetitornya itu menjadi satu-satunya orang yang menolong Tuan Abian dengan mengajak kerjasama membangun Gold. Hanya karena mengetahui bisnis keluarga Atmajaya yang dibuat bangkrut oleh keluarga Arbeto. Ketika ditanya apakah pria itu membantu mereka karena memiliki dendam dengan keluarga Arbeto, Tuan Sky hanya menjawab sambil tertawa bahwa 2 kali hatinya dipatahkan oleh para wanita dari keluarga besar Arbeto dan Graham. Jadi dia tidak suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga besar tersebut. Entah apakah pria itu berkata jujur atau berbohong. Tapi yang jelas perusahaan Gold yang didirikan oleh keduanya kini berada di bawah kendali Tuan Abian yang memiliki saham lebih banyak dari Tuan Sky Dwight. Apa ada perkembangan baru? Tanya Abian saat mengingat kembali sosok Alena dan anaknya.
Tidak ada, jawab Ben dengan raut penyesalan. Karena sampai detik ini belum berhasil menemukan keberadaan Alena. Padahal Tuan Boy Arbeto tidak lagi menutup akses mereka untuk mencari keberadaan Alena. Tapi entah mengapa sampai dengan saat ini mereka belum berhasil menemukan keberadaan wanita itu. Kenapa sulit sekali menemukannya? Desa Abian dengan frustasi. Karena selain menunggu kedatangan Alena seperti yang sudah direncanakannya, ia masih terus berusaha mencari keberadaan wanitanya dengan mengerahkan semua orang ke seluruh kota bahkan sampai ke luar negeri. Sepertinya Nona Alena sangat pandai bersembunyi. Ben tersenyum saat mengingat sosok Alena. Sosok wanita cantik yang tangguh, namun berubah menyedihkan setelah menikah dengan tuannya. Ya, dia sangat pandai bersembunyi. Abian tersenyum sinis saat mengingat bagaimana hebatnya Alena menyembunyikan identitas Al selama bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang wanita itu bersembunyi dengan membawa sebagian dari dirinya, darah dagingnya yang tidak pernah ia ketahui. Bagaimana keadaan anakku? Seperti apa rupanya? Apa jenis kelaminnya? Apakah laki? Laki atau perempuan? Tanyanya pada diri sendiri. Ben yang melihat kesedihan di mata tuannya, hanya bisa diam tanpa tahu harus berbuat apa. Ia mengerti bagaimana perasaan Abian Atmajaya yang begitu merindukan sosok Alena, terlebih pada sosok anak yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Tuan, seandainya Ben kembali terdiam, karena ragu untuk menanyakan apa yang menjadi ganjalannya selama ini. Sebuah pertanyaan yang sejak dulu selalu mengusik ketenangannya berkaitan dengan keadaan anak Tuan Abian. Apakah anak itu lahir dengan selamat ataukah sebaliknya? Mengingat keadaan Alena yang pergi dengan kurang baik pada saat itu. Seandainya apa? Abian menatap tajam pada asisten pribadinya. Tidak jadi, Tuan. Ben memilih untuk tidak melanjutkan pertanyaannya, karena tidak ingin membuat keadaan tuannya kembali terpuruk oleh pertanyaan konyolnya. Sementara itu Alex yang sudah sampai di mansion utama, berjalan menuju ruang kerja Boy Arbeto dengan langkah tegapnya. Namun langkah itu terhenti saat menatap sosok wanita yang berjalan ke arahnya. Alex, sapa Alana dengan terkejut. Nona Alana. Alex membungkuk memberi hormat. Sejak kapan kau berada di Jakarta? Aku baru saja sampai, jawab Alex dengan sopan meskipun wanita itu bertanya dengan nada menyelidik. Bersambung.